Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seram Ibu Tenri hadir lagi menyapa kalian anak-anak hebat. Apa kabar? Sehat selalu ya. Jangan lupa protokol kesehatannya ya. Vitaminnya dijaga, makanan bergizinya juga. Kemudian waktu istirahat yang cukup, karena yang tahu badanmu ya kamu sendiri. Nih, Seram Ibu Tenri, anak-anak hebat. Sebagai salah satu media belajar berbahasa Indonesia, cara penyampaian Bu Tenri dalam mengajarkan materi-materi bahasa Indonesia secara sederhana tapi tetap menarik ya. Dan yang paling penting adalah kalian memahami semua yang Bu Tenri berikan kepada kalian. Kalau misalnya dirasa ada kekurangan, ada kritik ya, silahkan tulis saja di kolom komentar tuh, tulis saja di situ. Kemudian berikan saran yang membangun buat Bu Tenri, biar video pembelajaran yang akan muncul nanti jauh lebih hebat dari yang sekarang. Baik anak-anak hebat, sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe. Nah gitu ya. Kemudian jangan lupa ya, sukai, kemudian klik bagikan, klik berikan komentar. Nah, itu saja sih sebagai pengantar Serambi Bu Tenri. Karena saya yakin pembelajaran ini perlahan-lahan harus kita berikan pembaharuan begitu ya, biar sesuai dengan maunya kamu. Kita mulai saja ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita kali ini memberikan banyak keberkahan, memberikan banyak manfaat untuk anak-anak hebat. Bu Tenri, kita belajar tentang apa ya? Intip. Ini dia penyusunan argumen sebagai persiapan debat. Kalau kalian sudah mendengar istilah debat, kita belajar menyusun argumen. Memang proyek akhirnya adalah kalian dilatih untuk bisa berdebat, menjadi pembicara yang hebat. Tapi sebelumnya kita harus berlatih dulu kira-kira argumennya itu yang seperti apa. Jangan hanya sekedar asbun atau asal bunyi, tapi harus terkonsep. Nah, konsep-konsep itu yang akan kita pelajari kali ini. Di mana? Di Serambi Bu Tenri lah. Sama siapa? Sama Bu Tenri lah, gitu ya. Kita mulai lagi nih. Kompetensi dasarnya adalah mengembangkan permasalahan atau isu dari berbagai sudut pandang yang dilengkapi argumen dalam berdebat berkaitan dengan bidang pekerjaan. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya adalah 4.8.1 menyusun pendapat untuk mendukung atau menolak mosi ya. Kita nih tujuannya nanti bisa menyusun pendapat untuk yang tim afirmasi atau tim oposisi, atau jangan-jangan ada kamu termasuk yang tim netral. Nggak apa-apa, kita belajar ke timnya masing-masing ya. Baik, setelah terlatih mengonstruksi permasalahan atau isu dalam teks debat, saatnya kita berlatih menyusun argumen untuk mendukung atau menolak mosi. Sebelumnya saya akan mengingatkan kepada kalian anak-anak hebat bahwa unsur dalam debat itu ada apa saja ya. Apa sih Bu Tenri unsur-unsur dalam debat? Ada mosi atau topik bahasan, tim afirmasi atau tim pendukung mosi ya. Berikutnya tim oposisi atau tim penolak mosi, dan berikutnya ada tim netral atau tim yang tidak menaruh dukungan pada mosi, moderator atau pemandu debat, dan yang terakhir adalah penulis atau pencatat segala aktivitas selama debat berlangsung. Sudah paham gak sih? Sudah, kalian sudah berteriak dari sana. Berikutnya adalah langkah penyusunan teks debat. Nah, sebelumnya ada tahapannya. Sebelum berdebat ternyata harus punya teksnya dulu, ada konsep-konsepnya dulu ya. Pertama, menentukan mosi. Kedua, menentukan unsur-unsur debat sesuai dengan mosi terpilih. 3, menentukan kalimat argumentasi berdasarkan permasalahan atau isu, sudut pandang dan argumen beberapa pihak, serta simpulan debat. Ada yang nomor 4 ya, merangkaikan kalimat-kalimat argumentasi menjadi kerangka teks debat.
Nomor 5, mengembangkan permasalahan atau isu dari berbagai sudut pandang yang dilengkapi argumen dalam berdebat berkaitan dengan bidang pekerjaan. Nomor 6, menyusun teks debat sesuai dengan pengembangan terencana. Ini dia urut-urutannya, langkah-langkah menyusun teks debat. Jadi kita harus secara rinci ya, dari awal menentukan mosi sampai dengan akhir kita sudah punya susunan teks debat yang akan dilisankan. Siap? Kira-kira apa yang akan kita lanjutkan ya? Kita lanjutkan nih, setelah ini apa nih? Pengertian argumen anak-anak hebat berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sebelum kita menyusun sebuah teks debat kan, teks debat itu terdiri dari beberapa argumen. Nah, ini dia argumennya. Argumen itu adalah alasan yang dapat dipakai untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian, atau gagasan. Nah, kalau berargumen berarti berdebat dengan saling mempertahankan atau menolak alasan masing-masing. Ini Bu Tani pinjam dari KBBI ya. Apakah kamu sudah pernah membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia atau hanya secara daring? Apa-apa ya, sama aja karena memang eranya sekarang digitalisasi. Argumen, Bu Tenri. Tentang apa sih argumen? Apa sih karakteristiknya? Ini dia. Argumen itu adalah pernyataan sepakat atau tidak sepakat. Argumen itu adalah alasan mengapa setuju atau tidak setuju. Berikutnya, argumen itu adalah fakta dan bukti pendukung yang kuat agar argumen menjadi logis. Kemudian argumen itu juga harus ada relevansinya dengan mosi. Bukan hanya sekedar ya sudah saya berargumen tapi tidak ada keterkaitannya. Nah, nggak boleh ya. Berikutnya, selain kalian menyiapkan argumen, kalian juga harus menyiapkan sanggahan yang ditujukan kepada tim lawan. Artinya gini anak-anak hebat. Ketika kalian sudah menyampaikan argumen pada sesi penyampaian argumen, kalian pun juga harus siap dengan pertanyaan-pertanyaan dari tim lawan atau pertanyaan yang disampaikan oleh moderator atau tim netral. Di situ kalian harus menyiapkan sebuah sanggahan utama. Ya, itu namanya gongnya. Nah, gongnya itu memang ditujukan kepada pertanyaan yang disampaikan oleh lawan. Jadi kita jawabnya memang benar-benar bisa langsung skakmat. Nah, itu namanya sanggahan kayak gitu ya. Berikutnya anak-anak hebat, persiapan dalam menyusun argumen kita juga punya loh. Bagaimana caranya Bu Tenri? Banyak cara ada. Bagaimana kalian harus memahami isu atau permasalahan. Kalian juga berlatih membaca berita melalui surat kabar, menyimak berita dari radio atau televisi, melakukan wawancara kepada narasumber, mengutip hasil penelitian orang lain. Nah, kalau mengutip hasil penelitian orang lain, kalian juga harus menyertakan kira-kira hasil penelitian ini milik siapa ya, diteliti kapan ya, untuk apa ya penelitiannya. Jadi benar-benar bukan hanya sekedar comot aja miliknya orang lain, tapi kalian harus juga menyertakan ini kutipannya siapa gitu ya, bukan hanya sekedar mengambil hasil penelitian orang lain, tidak boleh itu ya. Berikutnya adalah kalian juga bisa melakukan penelitian secara mandiri atau secara berkelompok yang berkaitan dengan mosi. Nah, kayak gitu. Jadi memang persiapan dalam menyusun argumen sangat banyak. Boleh kalian mencari informasi dari media-media yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu kata kuncinya. Karena semuanya ini memang merupakan hasil pengambilan data, pengambilan fakta, kemudian ini semuanya kita ambil dari salah satu kegiatan yang bisa dipertanggungjawabkan. Gitu ya. Kalian tim mana anak-anak hebat? Cek. Afirmasi. Cek. Netral. Cek. Oposisi. Kalian yang mana? Ya. Sebenarnya sih kalian harus siap di masing-masing posisi, di masing-masing tim. Karena kita tidak tahu nanti ya ketika terjun ke masyarakat, terjun di dunia industri, kita akan mendukung, menolak,
atau malah berada di tengah-tengah yang cari aman. Deh. Bu Tenri gitu ya, selalu dalam pembelajarannya Bu Tenri berusaha mengaitkannya dengan kehidupan kalian nanti ketika sudah terjun di masyarakat atau terjun di dunia kerja. Nah, saatnya berlatih menyusun argumen sesuai emosi. Kenapa sih Bu Tenri semangat ya? Karena memang kita belajar tentang caranya berargumen, tapi tetap ada pembatasannya, tetap ada kaidah-kaidahnya, tetap topiknya juga dibatasi kayak gitu ya. Nih. Bu Tenri punya mosi. Kalian harus belajar menyusun argumen dari mosi tersebut. Nah, sekarang kita belajar menyusun argumen dari tim afirmasi ya. Kalau mosinya berbunyi, pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer atau UNBK di sekolah, maka kita bisa menuliskan argumen-argumen yang mendukung seperti ini. Pelaksanaan UNBK bisa menghemat anggaran tanpa harus mencetak soal, lembar jawaban, pendistribusian soal, serta penilaian yang membutuhkan banyak anggaran ya. Berikutnya, ujian yang dilakukan secara daring akan menekan angka kebocoran soal karena soal disediakan secara acak antar siswa. Begitu. Jadi ini adalah argumen-argumen yang mendukung mosi. Keberadaan ruang laboratorium komputer, proktor, teknisi, dan pengawas ruang menjadikan pelaksanaan UNBK jauh lebih efisien. Ya, kalau dalam satu ruang itu pengawasnya satu, teknisi, ya teknisinya biasanya merangkap beberapa ruang. Kemudian ada proktor juga. Jadi tidak terlalu banyak orang yang terlibat dalam pelaksanaan UNBK dan tentunya itu berpengaruh juga terhadap anggaran. Nah, itu lebih efisien juga karena memang tidak melibatkan banyak orang. Ini tim afirmasi. Berikutnya, dengan mosi yang sama kita akan belajar menyusun argumen. Tapi ini oposisi, ya, menolak. Tuh, jelas menolak. Kekurangsiapan sarana dan prasarana sekolah dalam pelaksanaan UNBK seperti jumlah komputer. Tidak semua sekolah itu siap dengan laboratorium, dengan jumlah komputer, dengan jumlah teknisi, dengan jumlah proktor ya. Jadi memang ini salah satu argumen yang disampaikan oleh tim yang menolak mosi. Persiapan peserta ujian yang belum mahir mengoperasikan perangkat dapat mempengaruhi konsentrasi siswa dalam mengerjakan soal. Anak-anak hebat, dengarkan Bu Tenri. Karena memang kita melihat bukan hanya dari sisi pengawasnya saja, tapi dari sisi pesertanya juga harus dilihat. Karena tidak semua orang itu bisa paham untuk mengoperasikan perangkat. Ya, karena nanti misalnya nih dalam mengoperasikan perangkat ternyata ada perangkatnya yang misal nih macet atau internetnya juga sedang terkendala. Langsung di sini konsentrasinya langsung ambiar. Itu. Dan berikutnya, kecemasan psikologis bisa melanda peserta ujian jika durasi waktu yang secara otomatis terhenti oleh sistem sedangkan peserta belum selesai mengerjakan soal. Sering terjadi ya, anak-anak hebat. Kadang di sini peserta langsung keringat dingin. Dia merasa bahwa ujiannya atau jawaban yang sudah dikerjakan tadi itu hilang. Gitu. Itu justru langsung berpengaruh terhadap psikologisnya. Gimana ya kalau saya nggak sampai nih pengerjaannya? Wah, waktu saya terbuang, jawaban saya tidak tersimpan. Kemudian saya tidak bisa sama dengan yang lain. Satu harinya saya harus menghabiskan atau di depan komputer selama beberapa menit dan itu sangat mengganggu kesehatan saya ini. Nah, itu dari tim oposisi. Bagaimana? Sudah ada gambaran anak-anak hebat bagaimana caranya menyusun argumen dengan mosi pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer di sekolah. Nah, kalau sekarang kita belajar menyusun kesimpulan. Ada mosinya sama ya anak-anak hebat. Kemudian kira-kira kesimpulannya seperti apa ya Bu Tenri? Nih, ujian nasional berbasis komputer atau UNBK adalah sistem pelaksanaan ujian nasional dengan menggunakan komputer sebagai media ujian.
UNBK secara bertahap dilaksanakan di lembaga pendidikan di berbagai daerah di Indonesia. Oleh karena itu, pelaksanaan UNBK ini diharapkan menjadi pijakan bagi penerimaan manfaat pendidikan tentang peningkatan literasi terhadap TIK atau teknologi informasi dan komunikasi, sekaligus menjadi peninjau kualitas pendidikan di Indonesia. Tuh kesimpulannya. Jadi ini kesimpulan yang disampaikan oleh moderator di penghujung forum debat. Dia akan menyimpulkan dari apa yang disampaikan oleh tim afirmasi. Dia pun juga akan menyimpulkan dari tim oposisi. Setelah itu dia akan menyimpulkannya. Serta dia juga akan memberikan solusi bentuk pengharapan juga tentang mosi yang dipilih. Tuh anak-anak hebat. Gimana menyusun argumen dan kesimpulannya? Tuh hebat ya kalian ya. Bu Tenri punya pilihan mosi. Ini sih mosinya Bu Tenri. Mulai dari solusi atau masalah bagi orang tua ya, pembelajaran daring selama pandemi, pembelajaran tatap maya sebatas transfer ilmu untuk memperkuat akademis, interaksi positif antara pengajar dan peserta didik untuk pengembangan karakter, keamanan pembelajaran jarak jauh atau PJJ di tengah era pandemi, lulusan SMK lebih produktif, dunia usaha atau dunia industri berpeluang menyerap lulusan SMK. Lulusan SMK tak menjamin bisa terjun ke dunia wirausaha. Dan yang terakhir, pilihan mosi versinya Bu Tenri adalah pendidikan SMK dipersiapkan untuk terjun ke dunia kerja. Bagaimana? Mosinya sudah menggugah emosi publik, emosinya kamu bagaimana? Lah atau kalian sudah langsung tiba-tiba di sini muncul, pro lah, kontra lah. Tentukan kalian termasuk tim yang mana, anak-anak hebat. Mari kita belajar menyusun argumen dari mosi yang telah kalian buat. Kalau kalian sudah menyiapkan mosi, maka jangan lupa kita akan belajar menyusun argumennya ya. Belajarlah menjadi pembicara pada tim afirmasi, tim oposisi, dan tim netral. Dengan mosi yang telah kalian pilih, silakan susun argumen yang mewakili tim afirmasi, tim oposisi, tim netral, dan kesimpulan yang akan disampaikan moderator. Nah tuh ya, ada 4 ya yang harus kalian lakukan. Tulislah argumen pada masing-masing tim sebanyak 1 paragraf dengan jumlah kalimat sebanyak 6. Tulislah argumen pada masing-masing tim sebanyak 1 paragraf dengan jumlah kalimat sebanyak 6. Seperti apa sih Bu Tenri gambarannya? Ini dia lembar kerja siswanya. Jadi kalian sudah menentukan mosi kan ya anak-anak hebat? Nah, kalian akan belajar menentukan tim afirmasi itu argumennya seperti apa. Argumen pada tim oposisi seperti apa. Argumen ketika kalian berada di tim netral seperti apa. Memang tim netral itu sifatnya mana suka ya. Kadang memang dilibatkan, kadang memang tidak. Tapi kalian juga harus belajar untuk menentukan kira-kira argumen mana yang tepat ketika kalian berada di posisi netral. Dan yang terakhir, ketika kalian sudah menentukan argumen dari masing-masing tim, silahkan kalian simpulkan. Nah, kesimpulan ini akan dibacakan oleh moderator di akhir forum debat. Ingat, 1 paragrafnya 6 kalimat ya. Dan untuk penentuan argumennya tidak serta-merta kalian langsung menulis saja asal bunyi, asal nulis, tidak. Kalian harus mencari referensi ya, bisa membaca buku, bisa mencari sendiri melalui penelitian, kemudian bisa melakukan wawancara kepada narasumber, pinjam kutipan hasil penelitian orang lain ya, atau menyaksikan informasi yang ada di radio atau televisi. Ingat, bijak dalam berteknologi ya, bijak dalam mengutip, bijak dalam menulis. Itu dia pasti karakteristik anak-anak hebatnya Bu Tenri. Lembar kerja siswa harus ditulis seperti ini, cukup 1 mosi saja. Mosi terpilih dengan pembagian susunan argumen, tim afirmasi, oposisi, netral, dan kesimpulan dari masing-masing tim. Nah, nanti itu simpulannya sekali lagi akan disampaikan oleh moderator di akhir forum debat. Kenapa Bu Tenri agak lama menyampaikan slide ini? Karena memang ini
Tujuannya yaitu kalian belajar menyusun argumen berdasarkan mosi. Kalian tinggal pilih maunya menolak, mendukung, atau bagaimana. Tentukan pilihanmu ya. Nah, sudah ya? Sudah paham ya maunya seperti apa? Paham dah. Ingat, gunakan kesempatan kalian menyusun argumen pada masing-masing tim dengan mengedepankan sikap jujur, berpikir kritis, berpikir kreatif, kompetitif, percaya diri, dan bertanggung jawab. Nah, sikap-sikap ini yang Bu Tenri harapkan muncul dalam diri kalian ketika melakukan pembelajaran bersama Serambi Bu Tenri. Seneng deh rasanya karena penyampaian LKS-nya sudah beres. Kemudian dari awal sampai akhir pun juga sudah beres. Terima kasih dari Bu Tenri. Slide yang cukup manis, slide yang cukup indah. Bu Tenri pinjam dari Slide School ya. Ada Flaticon, kemudian juga image-nya dari Freepik. Terima kasih. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pelajaran dengan Bu Tenri ini, dengan Serambi Bu Tenri ini memberikan warna baru dan pemahaman yang cukup sederhana, nyampe-nya tuh bisa langsung klik gitu ya. Alhasil Bu Tenri merasa senang karena bisa mendampingi kalian selama belajar berbahasa Indonesia. Di mana lagi kalau bukan di Serambi Bu Tenri. Terima kasih anak-anak hebat. Sekali lagi Bu Tenri ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Tenri pamit ya. Ketemu lagi nanti ya.